Okay, hello 8th graders. Back again with me, Miss Ria, and speaking class today. Halo lagi kelas 8, balik lagi dengan Miss Ria. Hari ini Miss Ria akan bahas tentang speakingnya ya. Unit 3, and the title is The Future is Now. Kita misalkan bahas unit 3, speakingnya, judulnya adalah The Future is Now. Oke, first, this is your basic competency. Ini adalah basic kompetensi kalian. Kompetensi dasarnya ada 3.4 dan 4.4. For speaking is 4.4, 4.4. Kalian itu belajar ini, menyuruh, mengajak, dan meminta izin. Ya, untuk speakingnya. Lebih ke mengajak dan memberi penjelasan ya. For the indicators, untuk indikatornya sendiri yang harus kalian pelajari, yang harus kalian kuasai di unit 3 ini untuk speakingnya, there are two. The first one is giving and asking for opinions, while the second one is agreeing and disagreeing. Indikatorsnya dua ya. Yang pertama, memberikan dan menanyakan pendapat atau opini. Yang kedua adalah agreeing dan disagreeing. Setuju dan tidak setuju. Materinya ada di mana? Ada di textbook kalian. Pelajari unit 3-nya, buka buku cetaknya. Ekspresinya dari mana? It's all in your textbook, especially in the useful language box. Ada di kotak useful language-nya ya. Okay, I'm going to begin with the giving and asking for opinions. Misalnya mulai dengan yang giving dan asking for opinions ya. Memberikan atau dan meminta opini atau pendapat. Dipakainya kapan sih, Miss? Untuk giving opinion ini, giving opinion dan asking opinions itu digunakan when you want to speak up your mind about something or in need of a second thought. Jadi digunakan ketika kalian ingin mengungkapkan apa yang ada di pikiran kalian tentang sesuatu atau ketika kalian membutuhkan pendapat yang lain, pendapat kedua, ketiga, dan selanjutnya. Nah, kalian akan menggunakan giving and asking for opinions ini. Oke, example expression-nya ada apa saja? I divide it into two. Miss bagi jadi dua lagi ya. First is the giving opinions. Yang pertama, giving opinions dulu. Ketika kalian mau memberikan opini, memberikan pendapat. Bisa pakai apa? You can use I think that. Contohnya dia tanya, temennya baru beli laptop baru misalnya. I just bought a new laptop. What do you think? Diminta nih pendapatnya. Kalian bisa bilang, I think the laptop is very advanced misalnya. Menurut pandangan saya, laptopnya itu canggih banget. Bisa touchscreen. Kalau misalnya mau main game, resolusinya keren banget. Kelihatan realistis. Nah, seperti itu. Or second one, atau yang kedua, kalian bisa menggunakan in my opinion. Menurut pendapat saya, bla bla bla. Misalnya, in my opinion, the material for unit 3 is quite easy. Menurut pendapat saya, materi di unit 3 ini cukup mudah, misalnya. Once again, this is just opinion. Sekali lagi, ini hanya opini. Akan berbeda dari satu orang ke orang yang lainnya. Okay. What about the asking for opinion? Kalau misalnya saya nih yang perlu untuk tahu pendapat orang lain. Pakai apa ekspresinya? You can use this too. Kalian boleh menggunakan dua ini. You can use what do you think? Ini tanda tanya ya. Sekali lagi, karena hurufnya berbeda dengan yang ada di PowerPoint-nya, jadi ikon tanda tanyanya berubah jadi X. Padahal itu sebenarnya tanda tanya ya. Sekali lagi, balik lagi ya. What do you think about? For example, you went with your friends to a mall.
Kalian pergi sama teman ke mall misalnya, ngelihat ada satu barang yang saya tuh pengen, tapi kira-kira menurut teman saya barang yang saya pengen ini bagus atau enggak ya? You can ask using this. What do you think about this? Misalnya t-shirt. Saya naksir banget sama t-shirtnya, sama kaosnya. Menurut teman saya, bagus juga nggak sih? Nah, seperti itu. Untuk pendapat temannya, meyakinkan bahwa pilihan saya tidak salah, you can use this. Or, you can use, what's your view about? Pandangan kamu terhadap sesuatu itu bagaimana sih? Contohnya, what is your view about re-entering the school in the new semester? Tahun depan, menurut kamu, menurut pandangan kamu, kalau misalnya masuk sekolah, bagus atau enggak nih? Considering we are still in the pandemic era. Mengingat kita itu masih ada di kondisi pandemi. Nah, seperti itu. This is for asking opinion. There are plenty more expressions you can use. Masih ada banyak ekspresi-ekspresi lain atau ungkapan-ungkapan lain, baik untuk memberikan opini maupun menanyakan opini atau pendapat. Kalian boleh cari. But this four, tapi 4 ini kalian harus kuasai sekali. Kenapa? Karena ini ada di buku cetak kalian. This is ada di useful language box-nya. Jadi cek lagi buku cetaknya ya. Itu. Okay, let's continue. Now is the agreeing and disagreeing. Selanjutnya lagi ya. Sekarang kita bahas tentang yang persetujuan dan tidak setujunya. When do you have to use it? Kapan kalian harus menggunakannya? It is used when you are on the same page. On the same page ini maksudnya adalah sependapat ya, bukan ada di halaman yang sama. Hati-hati. Sependapat, kalian gunakan agreeing. Ketika kalian sependapat dengan lawan bicaranya, you use agreeing. But when you are, ketika kalian tidak sependapat, when you are not on the same page with the person you are talking, then you use disagreeing. Tapi ketika kalian tidak setuju, tidak sepakat, maka kalian harus menggunakan yang disagreeing. Okay. Next one, the example of the expression. Untuk ekspresinya, untuk ungkapannya apa saja sih, Miss? Kita mulai dari yang agreeing dulu. Ya, yang pertama agreeing, setuju. Ketika kalian setuju dengan lawan bicaranya kamu. There are several expressions, ada beberapa ungkapan yang kalian bisa pakai. Contohnya apa? I agree, saya setuju. Contohnya, do you agree with the decision that every student have to do the PJJ or BDR? Apakah kalian setuju dengan keputusan bahwa setiap siswa itu harus melakukan PJJ atau belajar dari rumah? Yes, I agree, misalnya. Ini kalau kalian setuju. That's right. Boleh juga digunakan. Betul. You are right. Ini sama nih. That's right dengan you are right itu maknanya sama. Betul artinya. Kemudian kalian juga boleh menggunakan good idea. Ide baik, bagus. Nah, or that's a good point. Itu contoh yang baik. Kalian boleh menggunakan ekspresi-ekspresi ini ketika kalian setuju dengan lawan bicara kalian, ya. Next one, what about the disagreeing? Gimana kalau misalnya yang kedua, kalau kita nggak setuju, disagreeing, tidak sependapat, tidak setuju, atau sependapat. Ekspresinya apa saja? There are 4, ada 4 ekspresi yang boleh kalian gunakan. Yang pertama, I don't agree with you, saya tidak setuju dengan Anda. Yang kedua, I can't agree. Saya tidak bisa setuju. Okay, but setuju, tetapi ada satu hal yang tidak saya setujui. Contohnya seperti itu. Atau I'm not sure. Kalau misalnya kalian tidak yakin, kalian boleh menggunakan I'm not sure. Contohnya seperti apa? Temannya ada yang nanya, is it a good idea if I come to your house
to study together for the finals. Misalnya seperti itu. Karena kondisinya sedang pandemi, maka saya nggak yakin apakah ini adalah sebuah ide yang baik kalau kita belajar bareng. Kan saya nggak tahu kamu di daerahnya zonanya zona apa nih? Zona merah atau zona hijau atau zona hitam? Parah sekali. Kalian bisa jawab, I'm not sure. It's not a good idea, misalnya. Oke, but setuju, tetapi misalnya, but make sure you follow the health protocol. Tapi jangan lupa untuk ikuti protokolnya misalnya. Nah, seperti itu. Kalau setuju, tadi gunakan yang agreement. Kalau tidak setuju atau setengah setujunya, gunakan yang mana? Gunakan yang disagreeing. Seperti itu. Ya. Once again, sekali lagi, semua materinya ada di buku cetak kalian. Cek lagi buku cetaknya, lihat di bagian speaking, lihat useful language box-nya. Semua ekspresinya ada di situ. Okay, and this is the outline for your finals. Ini kisi-kisinya khusus untuk yang speaking ya. Ini tidak membahas yang reading, tidak membahas vocabulary ataupun grammarnya. Silahkan kalian tanyakan, cek ulang lagi dengan guru utamanya. Entah itu Mem Inas atau Sir Dedi ya. For the speaking, kategorisnya diambilnya dari unit berapa saja? From unit 1, dari unit 1. Giving reason and examples, introduction. Kalian bikin perkenalan di sini. Memberikan alasan dan contohnya. Itu diambil dari unit 1. Unit 2-nya is describing a photo. Di unit 2 kalian untuk speakingnya diminta belajar untuk mendeskripsikan atau menjelaskan sebuah foto. Membandingkan atau menjelaskan secara rinci apa yang kalian lihat di foto tersebut. And last one, yang terakhir, unit 3-nya yang barusan Miss bahas, is giving and asking for opinions. Memberikan dan meminta opini atau pendapat. Dan agreeing and disagreeing. Setuju dan tidak setuju. Ini materinya sekali lagi ada di buku cetak kalian. Perhatikan useful language-nya. Pelajari lagi ekspresi-ekspresinya digunakan untuk apa saja. Sudah lengkap ya. And this is the end. Ini adalah akhirnya. Semua materinya sudah Miss berikan. Kisi-kisinya dan penjelasannya untuk materi yang paling akhir, unit 3. Please study well, belajar yang baik supaya nilainya pun hasilnya nanti baik. Good luck, and God bless you. Sekali lagi titipannya, selalu baca dengan teliti perintahnya sehingga kalian tidak salah dalam mengerjakan. Kerjakan dengan jujur, ingat. Mata Tuhan melihat apa yang kalian kerjakan. Dan Tuhan Yesus memberkati. Kita ketemu lagi di materi yang akan datang. Terima kasih.